Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, shalom. Apa kabar? Tentu baik semua, dan kita akan bergabung kembali dalam acara renungan pagi hari ini, renungan harian. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kembali kami akan menyiapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Bapa, kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar yaitu firman-Mu pagi hari ini menjadi kekuatan dalam perjalanan hidup kami, khususnya pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, dan kita kembali melanjutkan perbincangan kita bagian yang ketiga. Sebagaimana Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lembah kekelaman artinya bayang-bayang maut, saudara. Ini pergumulan Daud. Banyak orang menginginkan Daud mati, saudara. Makanya dia berkata, sekalipun aku masuk dalam lembah kekelaman bayang-bayang maut, tapi dia berkata, aku tidak takut bahaya. Saudara, kenapa Daud berkata demikian, saudara? Sesuai dengan Mazmur 23 ayat 4 dan 5 bagian A. Yang pertama, bahwa Tuhan tetap menyertai dia, saudara. Penyertaan Tuhan terbukti bukan pada saat kita semua keadaan kita baik-baik, tapi justru dalam keadaan tidak baik, keadaan yang memburuk, penyertaan Tuhan begitu sempurna, makin dahsyat.
Saudara yang kasih Tuhan, kemarin sudah kita membahas bagian yang kedua. Kenapa Daud berkata, sekalipun aku masuk dalam lembah kekelaman, karena ada penghiburan Tuhan saat kekelaman terjadi. Ada campur tangan Tuhan sehingga kita terjamin tidak akan kekurangan, tidak akan tergeletak dan tidak meminta-minta, karena ada gada daun tongkatnya buat kita, saudara. Dan hari ini, saudara, alasan yang ketiga kenapa Daud berkata demikian, ada penyediaan Tuhan di tengah masalah dan dihadapkan para lawan kita. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita bisa melihat yang bagian ketiga. Ada penyediaan Tuhan di tengah masalah dan di hadapan para lawan kita, sehingga kita tidak perlu takut menghadapi apapun, karena Tuhan dan surga tidak pernah kekurangan stok dan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati kita, untuk menolong kita. Bahkan dalam perkara-perkara yang kelihatan gak masuk akal, Tuhan sanggup memberkati. Inilah cara Tuhan memberkati dan menolong kita, bahkan untuk perkara-perkara yang mustahil. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini, apa yang menjadi ketakutan dalam hidup saudara? Apa yang menjadi kecemasan membuat hidup kita kayaknya sempit dunia ini, saudara? Saudara yang kasih Tuhan, sudahkah kita bersikap seperti Daud? Sekalipun aku masuk dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sudah ada penyediaan Tuhan di tengah masalah dan di hadapan para lawan kita. Ada penyediaan, saudara, sehingga kita tidak perlu takut menghadapi apapun, karena Tuhan tidak pernah kekurangan. Stoknya begitu banyak dan tidak pernah hilang, saudara. Tidak pernah kekurangan. Dan cara Tuhan memberkati kita, menolong kita, bahkan untuk perkara yang mustahil. Tuhan yang kita sembah adalah ahlinya, saudara. Ini gak masuk akal, ini namanya mukjizat. Saudara yang kasih Tuhan, ingat ketika perkawinan di Kana terjadi, wah, semua tenang, apalagi pengantin dia super tenang. Tapi ada yang gelisah, saudara. Siapa? Pelayan. Pelayannya mulai gelisah, mereka mulai kehilangan semangat. Kenapa? Air anggur habis. Pernikahan bagi orang Yahudi bukan makanannya yang dinilai, tapi minuman anggurnya. Sedangkan saat itu habis sama sekali. Tapi yang saya lihat di sini, mempelai tetap tenang. Kenapa? Karena mempelai mengundang Yesus masuk. Dan itulah penyediaan yang sempurna. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, lebih-lebih kita sebagai anak-anak yang dikasih, saudara, tetap akan dipelihara Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, apa yang menjadi kekurangan kita hari ini? Ingat, penyediaan Tuhan begitu luar biasa, stoknya banyak, saudara. Dan saya percaya ketika kita tahu bahwa penyediaan Tuhan sempurna, membuat kita tetap enjoy, membuat kita tetap sukacita, membuat kita ada ketenangan, membuat kita lihat kemuliaan Tuhan. Kira renungan pagi hari ini akan memberkati saudara dengan 3 hal. Sekalipun aku masuk dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai kita. Yang kedua, sudah ada penghiburan Tuhan saat kekelaman itu terjadi. Ada campur tangan Tuhan sehingga kita akan terjamin dan tidak akan kekurangan, saudara. Dan hari ini ada penyediaan Tuhan di tengah masalah yang kita hadapi dan di hadapan para lawan kita, sehingga kita tidak perlu takut menghadapi apapun, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup menolong kita, dan dialah spesialis yang luar biasa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini setiap umat-Mu yang mendengar firman Tuhan akan dikuatkan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat dalam Tuhan.
Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam penyertaan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.